Kamu tahu tidak apa itu hazard? Hazard merupakan kondisi atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera, sakit, atau kerusakan pada properti, lingkungan, ataupun aset lainnya. Hazard ini dapat berupa fisik, kimia, biologis, ergonomis, ataupun psikososial. Nah, mengapa sih hazard itu harus dipatuhi? Yang pertama, untuk mencegah kecelakaan dan cedera. Yang kedua, perlindungan lingkungan. Yang ketiga, melindungi aset. Yang keempat, kepatuhan hukum. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Dengan mengembangkan strategi pengelolaan hazard yang efektif, baik individu maupun organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih produktif bagi semua orang yang terlibat. Tahukah kamu, hazard sudah ada sejak zaman Mesir kuno loh. Pada saat itu, hazard dikenal dengan nama hieroglif yang digunakan untuk menunjukkan bahan kimia berbahaya. Kemudian, hazard berkembang seiring dengan kemajuan industri dan teknologi pada abad ke-20. Lambang hazard modern pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an oleh National Safety Council atau NSC, yang kemudian dikenal sebagai National Safety Mark yang berbentuk lingkaran merah dengan tanda tambah di tengahnya. Pada tahun 1968, Organisasi Standar Internasional atau ISO menerbitkan standar ISO 3864 mengenai simbol hazard berupa desain segitiga hitam dengan tanda seru berwarna putih yang kemudian ditetapkan sebagai lambang hazard universal. Pada saat itu, lambang hazard hanya berupa satu simbol saja. Seiring berjalannya waktu, standar ISO 3864 menyertakan lebih banyak simbol hazard untuk berbagai jenis bahaya, dan sekarang terdapat lebih dari 50 simbol hazard yang diakui secara internasional. Di Indonesia sendiri, lambang hazard ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, ada beberapa simbol hazard yang umum ditemukan di laboratorium. Yang pertama, Korosi. disimbolkan dengan huruf C strip, yaitu zat yang dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi, kulit mengelupas, dan juga gatal-gatal. Pencegahannya yaitu dengan menjauhkan alat yang berbahan dasar logam yang mudah berkarat dan juga menghindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya seperti asam mineral dan juga basa. Yang kedua, ada bahan yang beracun atau toksik, dilambangkan dengan huruf T, yaitu bahan yang dapat menyebabkan penyakit serius bahkan kematian bila tertelan ataupun terhirup. Pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak langsung, menggunakan masker, sarung tangan, dan kacamata ketika bekerja menggunakan bahan ini. Contohnya seperti merkuri, sianida, gas klorin, asam sulfida, dan juga metanol. Lalu yang ketiga, ada iritasi atau iritan, disimbolkan dengan huruf XI, yaitu zat yang terkandung dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, iritasi, dan juga gatal-gatal. Pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak langsung dengan kulit, contohnya seperti kloroform, natrium hidroksida, amonia, uap bromin, hidrogen peroksida, dan juga gas klorin. Selanjutnya itu ada highly flammable atau bahan mudah terbakar. Sesuai dengan namanya, hazard ini ditandai dengan simbol api. Bahan-bahan ini bersifat mudah terbakar, dan untuk itu, pastikan bahan-bahan tersebut terhindar dari sumber api. Kalau tidak, ya bisa kejadian seperti dari video ini. Nah, contoh dari bahan ini itu ada etanol, aseton, dan logam natrium. Yang kelima yaitu ada radioaktif. Nah, hazard ini ditandai dengan gambar kipas angin. Bahan-bahan radioaktif bersifat mudah menguap dan mampu menghasilkan pancaran radiasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur DNA. Untuk itu, pastikan bahan tersebut selalu tersimpan dalam botol tertutup dan selalu gunakan APD lengkap ketika sedang berhubungan dengan zat ini ya. Nah, contoh dari bahan itu ada uranium dan tritium. Yang terakhir itu ada eksplosif atau bahan mudah meledak. Hazard ini ditandai dengan gambar kolom. Bahan-bahan ini bersifat mudah meledak apabila terkena benturan, gesekan, pemanasan, ataupun sumber api lainnya. Bahkan, tanpa oksigen sekalipun, bahan-bahan tersebut tetap dapat meledak loh. Nah, contoh dari bahan ini itu ada polinitrat dan juga nitroselulosa. Keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan juga mematuhi sebuah hazard agar terhindar dari kecelakaan akibat kelalaian atau ketidaktahuan kita. Kenapa sih kita itu harus mengetahui simbol-simbol hazard yang ada di laboratorium? Sebagai seseorang yang nantinya akan bekerja di laboratorium, penting untuk mengetahui simbol hazard. Melalui hal tersebut, kita dapat mengetahui
Selama bekerja di laboratorium, selalu gunakan alat pelindung diri serta ikuti prosedur yang ada. Simpan bahan kimia dengan aman dan juga siapkan kotak P3K untuk pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Dengan demikian, kita bisa bekerja dengan aman